nanti kita akan nanti tolong disosialisasikan juga ya para kadis, Kapendam, Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari semua nanti masyarakat terdekat. Terima kasih Pak diingatkan. Soal evaluasi kepangkatan kepala RSPAD dan juga Puspomat itu sampai sejauh mana Pak? Sudah kita ajukan ke Presiden ya, karena proses itu cukup panjang. Jadi ya, kalau itu nanti sudah, ya kita nanti akan sesuaikan untuk jabatannya. Ya, ya Pak Maduli, saya. Ya. Ya Pak, izin bertanya, Bahtiar dari Merdeka.com. Ini mau bertanya Pak, ini menyangkut tadi kan Bapak menyinggung soal Papua ya. Nah beberapa hari lalu tuh ada kerusuhan rumah DPRD dibakar gitu kan, dan baru-baru ini juga ada klaim baku tembak dan TNI berhasil menembak 3 anggota KKB TNI Polri gitu. Nah ke depan kan berarti ini kondisi di sana tuh seperti apa sih Pak, dan dari TNI AD itu kedepannya akan mengerahkan personil lagi kah untuk pengamanan, apalagi ini menjelang pemilu gitu Pak? Terima kasih. Jadi sebetulnya kita sudah cukup kuat di sana, cuma persoalan Papua itu bagian tentara itu sebenarnya judulnya mengamankan pembangunan, tapi pembangunannya kurang efektif menurut saya, sehingga mereka marah. Yang perwakilan orang pusat ya tentara TNI Polri, jadi ini yang dimarahin gitu kira-kira. Nah, kita sekarang sedang berdiskusi, mungkin minggu ini kita sudah membuat rapat dengan Bappenas, bagaimana konsep-konsep kita untuk di Papua itu. Jadi yang saya lihat itu mereka itu banyak lebih dominan orang yang menjadi marah, karena di daerah-daerah sebelahnya kabupaten saja, sebelah rumah bupati 100 meter tidak ada air, tidak ada lampu. Ini yang coba kita sampaikan. Kelihatannya secara informal kemarin mereka sangat antusias menanggapi. Makanya minggu ini kita akan adakan rapat dengan Bappenas. Mudah-mudahan kami diikut sertakan dalam pembangunannya. Pak, izin satu lagi tadi ketinggalan. Ini kan semalam baru ada debat Cawapres, dan salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan tambang ilegal, kenapa kemudian sulit ditangani karena ada backing dari aparat. Meskipun tidak disampaikan apakah aparat itu TNI atau Polri. Nah dari TNI sendiri melihat ini seperti apa? Aparat bisa juga aparatur sipil ya, belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga lah di zaman sekarang ini. Saya terus terang aja nih, kalau misalnya kita begitu-begitu masuk video kita takut sekarang. Ya, jadi nggak seberani itu lagi kita. Ya, kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah. Koridor ini kan gitu. Orang kadang-kadang bilang orang-orang bule itu taat hukum misalnya. Apa di negara-negara maju ya, taat hukum. Padahal sebenarnya ancaman hukumannya yang berat. Ya, jadi kalau dia melanggar lalu lintas, SIM-nya langsung dicabut, dia harus jalan setengah mati. Akhirnya dia betul-betul tidak berani melanggar. Nah, kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Ya, kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini. Ya, jadi yang saya bilang itu aparat itu yang mana? Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh nggak tahu sebetulnya. Ya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya silakan dilaporkan. Ya, saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu, tentara ikut dalam penambangan ini, itu banyak yang dicabut itunya jabatannya, ya anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini sangat drastis menurun untuk yang mengurus hal tersebut, gitu. Ya, udah Pak. ada, terima kasih ya.